Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Cheat Kageno, aka Shadow Garden. Dan kali ini tuh sendiri tuh mengenai volume ke-6-nya itu sendiri. Yaps, jadi ini adalah beberapa informasi yang sudah beredar secara liar gitu kan di kalangan para fans yang antusias banget dengan volume terbaru kali ini. Dan langsung saja lah, mari kita coba bahas. Nah, untuk sinopsisnya sendiri secara singkat, latar tempat itu berada di ibu kota kerajaan Midgard dengan masalah utama itu mengenai korupsi dan pembersihan bukti perbuatan kejahatan para bangsawan kepada rakyatnya. Di mana dari masalah tersebut itu muncullah pergerakan-pergerakan dari masyarakat kalangan bawah yang mengakibatkan munculnya sosok baru pembela masyarakat dengan nama Jack the Ripper. Menarik gitu kan. Nah, ada banyak hal yang menarik pada volume terbaru kali ini, di mana kabar mengenai Akane kembali lagi diceritakan. Di mana pada volume kali ini itu sendiri Akane masuk menjadi anggota dari Shadow Garden itu sendiri dengan kode number 712 ataupun 712. Di mana bergabungnya Akane ke deretan para betinanya si Cheat ini itu sendiri. Bukan, maksudku itu adalah organisasi Shadow Garden itu sendiri adalah untuk menyelamatkan si Minoru yang disangka telah diculik oleh organisasi yang suka pakai baju hitam-hitam tersebut gitu kan. Yaps, Akane percaya kalau Minoru masih hidup dan sedang disandra oleh Alpha dan kawan-kawan, sama seperti dirinya yang disandra oleh Shadow Garden dan menjadi bahan eksperimennya si Eta itu sendiri. Dimana kesalahpahaman tersebut itu sendiri terjadi akibat Akane ini tuh tidak diberitahu mengenai pemimpin dari organisasi Shadow Garden itu sendiri. Menarik nih ke depannya kalau nanti bisa lihat Akane itu tiba-tiba aja tuh ketemu sama Minoru pakai pakaian Akademi Midgard gitu kan. Oh ya, diceritakan kalau alasan Akane mengetahui Minoru itu masih hidup adalah karena Akane ditunjukkan mengenai memo yang bertuliskan dalam bahasa Jepang yang ditunjukkan oleh Eta saat meneliti si Akane, di mana Akane menyadari kalau tulisan tangan tersebut itu yang ada di memo adalah tulisan tangan dari Minoru Kageno. Entahlah, menarik untuk mengetahui bagaimana caranya si Akane bisa menyadari hal tersebut hanya dengan tulisan tangan. Oh ya, untuk volume terbaru ini itu sendiri akan terdiri dari berbagai chapter ya, dengan jumlah bagian terdiri dari 5 chapter utama dan beberapa set story dan prolog serta epilognya juga dengan urutan kurang lebih itu seperti ini. Ya, untuk prolog yang berjudul Mereka Adalah Penguasa Bayangan Kerajaan Midgard, di mana prolog ini sendiri menggambarkan keadaan dari sisi gelap dari Kerajaan Midgard yang dikuasai oleh para pejabat korup dan tamak yang masih berhubungan dengan keberadaan Sekte Diabolos itu sendiri. Apakah ayahnya dari Alexia dan Miris Midgard juga terlibat di sini? Menarik nih untuk ditunggu. Lalu untuk chapter satunya itu sendiri berjudul Jack the Ripper telah muncul, di mana chapter ini itu sendiri akan menceritakan mengenai teror dari sang pemburu bangsawan jahat di ibu kota Midgard itu sendiri. Dan ada yang bilang kalau GTR ini sendiri adalah sosok dari Shadow yang sedang menyamar. Keren banget nih. Nah, di chapter 2 yang berjudul Seorang Pemburu telah masuk ke dalam tempat bermalam, di mana teror dari GTR dan beberapa anak-anak Sekte Diabolos sepertinya sudah memulai aksi mereka masing-masing. Oh ya, perlu diingat kalau di dalam kumpulan Sekte Diabolos itu sendiri, para anggotanya itu tidak akur ya, di mana semua anggota itu berebut kursi untuk bisa menduduki beberapa kursi kosong yang telah ditinggali akibat kematian dari orang yang sebelumnya. Ya, saat berhadapan dengan Shadow Garden lah tentunya gitu kan. Dan tentu saja perbuatan dengan cara licik akan sangat sering dilakukan demi satu buah kursi yang ada di Sekte Diabolos itu sendiri. Nah, untuk chapter ketiganya itu sendiri akan berjudul Pecahkan Kode Keamanan Kriminal. Sedangkan untuk chapter keempatnya itu sendiri berjudul Segalanya Menjadi Legenda. Apakah di sini tokoh dari GTR sendiri akan menjadi pembela masyarakat yang akan dianggap sebagai pahlawan? Menarik nih untuk ditunggu. Dan apakah kerajaan Midgard akan baik-baik saja setelah kekacauan yang terjadi? Menarik nih untuk kita lihat nanti ke depannya. Apakah bakalan chaos juga kayak Kingdom Oriana ataupun Oriana Kingdom itu sendiri? Jadi nggak sabar gitu kan buat baca full volumenya gitu. So, chapter kelima sendiri bakalan berjudul Selamat Bergabung ke Shadow Garden, yang mana aku pikir chapter ini tuh sendiri akan merujuk kepada proses keanggotaan Akane sebagai number baru di organisasi Shadow Garden itu sendiri. Dan ada juga rumor yang mengatakan kalau ternyata ada satu orang lagi yang bergabung ke dalam Shadow Garden, yaitu Christina Hope yang muncul pada cover untuk volume ke-6 ini itu sendiri. Yang mana katanya Christina Hope itu bergabung ke Shadow Garden karena telah diselamatkan oleh Cheat dari serangan salah satu anggota Sekte Diabolos. Dan jelas sudah ya statusnya dari Akane di sini yang sempat dipertanyakan tuh oleh beberapa fans mengenai nasib dari gadis yang pernah muncul pada episode satunya kemarin dari adaptasi animenya Shadow Garden itu sendiri. Yaps, jadi setidaknya ada 2 orang dari bumi yang berada di isekai yang sama, yaitu Cheat dan juga si Akane, walaupun jalur mereka itu ya berbeda-beda gitu kan masuknya. Dan untuk masalah Akane yang mempercayai kalau Minoru Kageno asli itu temannya yang waktu satu kelas dulu itu masih hidup, agak membingungkan sih sebenarnya, dimana Akane yakin kalau Kageno Minoru itu masih hidup dan diculik oleh anggota Shadow Garden seperti dirinya. Namun jika begitu, Akane tidak percaya ya dengan kematian Minoru
di episode satunya kemarin, dan juga dengan selisih umur yang harusnya tuh cukup jauh banget lah antara si Akane dan juga si Minoru itu sendiri. Karena kan Akane itu tidak pernah curiga ya kalau Minoru yang terdampar di bumi gitu kan adalah Minoru teman satu kelasnya dulu. Karena harusnya umur Minoru itu ya di episode 1 itu kisaran 30-an kalau masih hidup gitu kan kalau diculik gitu. Sedangkan Minoru yang terdampar di bumi itu umurnya ya masih 16 tahunan. Jadi kalaupun ada plot twist mungkin adalah mengenai Minoru terdampar di bumi adalah Shadow dalam sudut pandangnya si Akane itu sendiri sih harusnya. Dan Akane nggak bakal pernah tahu kalau Chit ataupun Minoru itu adalah reinkarnator ataupun orang yang terlahir kembali di isekai tersebut, karena ya agak sulit banget sih itu kan. Apalagi si Chit juga nggak mau ya kalau ada orang lain tuh yang tahu kalau dia itu adalah seorang reinkarnator, karena kalau Chit itu ketahuan dia itu adalah seorang reinkarnator yang ada di bumi, tentu aja dia bakalan keenak banget tuh sama si Alpha dan dianggap orang yang suka mencuri ide-ide orang lain yang ada di bumi dan dibawa di isekainya dan menjadi kata-kata ataupun nasihat-nasihat yang menurut si Alpha dan kawan-kawan itu adalah kebijaksanaan dari Shido itu sendiri. Agak malu lah Cid gitu kan kalau ketahuan nyontek gitu kan dari informasi ataupun hal-hal ataupun ilmu-ilmu yang dia bawa dari bumi itu sendiri. Nah, selain dari beberapa chapter utama tersebut ada juga beberapa side story yang juga masih menjadi misteri gitu kan, dan tentu aja hal yang paling menarik itu adalah mengenai judul dari final chapter gitu kan. Ada judul final chapter di volume ke-6 itu sendiri dan aku pikir ya ini bakal menarik banget, tapi kan nggak mungkin ya kalau Shadow Garden itu tamat di volume ke-6. Ya mungkin aja ini adalah konklusi ataupun kesimpulan dari isi dari volume ke-6 nya itu sendiri sih menurutku gitu. So selain chapter itu juga akan ada beberapa chapter tambahan gitu kan, ataupun extra chapter seperti konsep dari interlude yang akan menceritakan kilas balik dari keadaan saat si para Seven Sades itu masih kecil-kecil gitu kan dan mencoba untuk tumbuh bersama. Terus ada juga bagian dari cerita yang judulnya tuh gosip mengenai kutukan di padang rumput, dan ini kayaknya menarik juga sih untuk ditunggu nanti bagaimana rilisnya. Serta hal yang menarik adalah mengenai satu bagian pada volume ini yang akan berjudul mengenai si catatan organisasi Alpha. Dan untuk ilustrasinya juga masih sifatnya raw ya, belum ada yang bagus, belum ada yang HD-HD gitu kan. Tapi ya kita tunggu aja lah nanti sampai volumenya itu rilis dan bisa kita baca secara full gitu, secara utuh gitu. Biar kita tahu ya bagaimana cerita dari volume ke-6 itu sendiri yang makin kesini itu makin menarik. So, jadi kira-kira itu sajalah dulu mengenai informasi liar yang bertebaran saat volume ke-6-nya ini tuh rilis pada tanggal 30 Oktober 2023. Masih hangat banget, dan tentu aja video kali ini tuh juga belum 100% valid karena mungkin akan ada beberapa bias informasi dan juga terjemahan, karena memang yang kumpulin ini adalah beberapa informasi yang masih bertebaran secara liar gitu kan. Namun yang pasti kita harus menunggu nanti bagaimana full volumenya itu keluar dan untuk mengetahui bagaimana cerita pada volume ke-6-nya itu sendiri. So, akhir kata itu aja dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani. Oh ya, bagi kalian yang ingin nonton animenya Shadow Garden, kalian bisa download aplikasi Vidno ya, yang tautannya aku taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan ya, kalian bisa download lewat sana sih.